Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Terdiri dari Febri, Hamila, Rainisya, Jehan, Zaliha, Ivy, dan Nabila. Apa itu menjaga kehormatan? Menjaga kehormatan adalah sikap yang dapat menjaga seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik yang dilakukan tangan, lisan, maupun kemaluannya. Termasuk di dalamnya yaitu meninggalkan hal-hal yang munkar untuk melindungi diri dari hal yang tidak pantas atau berlebih-lebihan. Maksudnya adalah menjaga harga diri, nama baik, kemuliaan diri, dengan kata lain, menjaga harkat martabat dan harga diri manusia. Dalam bahasa Arab, menjaga kehormatan disebut dengan muru'ah, yaitu proses penjagaan tingkah laku seorang agar sejalan dengan ajaran agama. Menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan menjauhi bentuk keburukan. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan. Al-Bukhari 1427. Sikap muru'ah dibagi menjadi 3, yaitu muru'ah terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindar dari perilaku yang tercela, dimanapun, kapanpun, meskipun dalam keadaan sendiri. Yang kedua, terhadap sesama makhluk. Maksudnya, menjaga perilaku yang mulia dan hindari perilaku yang tercela kepada orang lain di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Yang ketiga, muru'ah terhadap Allah, yaitu merasa malu kepadanya hingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangan, dan malu membuat maksiat. Contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman. Yang kedua, tidak berkata kasar. Yang ketiga, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang keempat, jauhi makanan minuman haram. Yang kelima, mempergunakan harta di jalan yang halal seperti bersedekah, menyantuni anak yatim, dan lain-lain. Yang keenam, tidak menyalahgunakan jabatan yang dinaungi. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata ikhlas. Namun, apa arti kata ikhlas itu dan apa kaitannya dengan ibadah? Ikhlas merupakan salah satu akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orang, yaitu suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Kaitannya dengan ibadah, ikhlas artinya tidak memperlihatkan amal kepada orang lain. Menurut KBBI, ikhlas artinya bersih hati dan tulus hati. Menurut istilah, ikhlas adalah membersihkan hati agar menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab, yaitu halasa, yang berarti murni, tidak berhak campur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharap sesuatu apapun kecuali ridho Allah. Jadi, ikhlas merupakan sesuatu hal yang bersifat batin dan ia merupakan perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Penjelasan ikhlas juga termaktub dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama berserah dari muslim. Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang selanjutnya adalah tanda-tanda ikhlas. Seorang tokoh sufi besar, Zunnun al-Misri, mengemukakan bahwa ikhlas memiliki tanda-tanda. Ada 3 tanda-tanda yang diungkapkan oleh Zunnun al-Misri. Yang pertama, menganggap pujian dan celaan sama. Seseorang yang benar-benar ikhlas akan bersikap sama ketika menerima pujian dan celaan. Baginya apapun yang dilakukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyembunyikan
menjanjikan amal kebaikan. Ikhlas adalah ketika seseorang melakukan amal kebaikan seperti halnya menolong orang lain, tetapi seseorang tersebut akan lupa dan tidak akan pernah mengingatnya lagi. Dengan begitu, orang yang ikhlas tidak dengan mudah mengungkit kebaikan yang telah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, atau yang terakhir, melupakan hak amal baiknya. Seseorang yang melakukan amal ibadah dengan ikhlas akan melupakan amal baik yang telah mereka perbuat, tidak pernah mengharapkan imbalan atau balasan amal baiknya di dunia ini. Selanjutnya ada manfaat berbuat ikhlas. Manfaat berbuat ikhlas ada 10. Yang pertama, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan ibadah menjadi lancar. Yang ketiga, menjadi manusia yang pemaaf. Yang keempat, tidak mudah marah dan tidak diperdaya oleh amarah. Yang kelima, selalu disayangi dan disenangi oleh orang lain. Yang keenam, dijauhkan dari sifat-sifat kotor seperti ujub, takabur, dan iri. Yang ketujuh, hati selalu lapang dan terasa ringan dalam menjalani hidup. Yang kedelapan, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, menjadi sosok yang hebat dan kuat. 10, mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Halo semuanya, saya Febri Oleh Putri akan menjelaskan materi mengenai malu. Malu itu apa sih? Malu adalah satu budaya pekerti yang dituntut oleh Islam yang dimiliki setiap pemeluknya. Jadi setiap umat Islam pasti memiliki sifat malu. Nah, dalam hadis Al-Bukhari nomor 9 menyebutkan bahwa iman memiliki lebih dari 70 cabang. Salah satu cabangnya adalah malu. Nah, malu dalam segi bahasa adalah menahan diri dari melakukan hal yang membuat celaan oleh orang lain. Nah, setelah itu, adapun dari segi istilah adalah salah satu alat terpuji yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang jelek dan menahan dirinya untuk merampas hak orang lain. Nah, dalam segi pandangan Islam, rasa malu adalah salah satu karakteristik yang membedakan antara tindakan yang layak dan perilaku yang tidak pantas. Kira-kira malu itu ada berapa sih? Nah, malu itu ada 2 macam. Yang pertama, secara alami. Yang kedua, malu yang dicari atau dilatih. Nah, yang pertama adalah secara alami atau yang bisa kita sebut dengan garizah. Jadi, merupakan malu yang sudah menjadi bawaan sejak kita lahir atau anugerah dari Tuhan. Jadi, itu tuh tidak perlu memerlukan usaha apapun. Jadi, sudah ada dari naluri. Nah, setelah itu ada malu yang dicari atau dilatih atau yang bisa disebut dengan muktasab. Jadi merupakan malu yang terbentuk karena usaha. Jadi usaha yang sungguh-sungguh karena kita ingin mencari rasa malu itu. Nah, biasanya malu itu dengan proses mengenal Allah, mengenal Rasul maupun mengenal Islam. Jadi bisa diperoleh dengan kedekatan kita dengan Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk malu. Bentuk-bentuk malu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bentuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua malu kepada diri sendiri, dan yang ketiga malu kepada orang lain. Nah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya seseorang yang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjauhi perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan yang hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Nah, sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu bakalan membuat seseorang itu menjauhi perilaku dosa karena ia tuh memiliki sifat muraqabatullah, yaitu sifat merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi, di kapanpun dan dimanapun. Contohnya yaitu ketika merasa bahwa dirinya tidak melakukan sholat secara khusyuk atau sesuai yang diperintahkan. Selanjutnya, malu kepada diri sendiri. Malu kepada diri sendiri artinya dia ketika ingin melakukan sebuah perbuatan yang salah atau berdosa, karena rasa malu tadi, itu akan mencegah dirinya dari melakukan hal tersebut. Contohnya yaitu merasa malu apabila ada kekurangan dan berusaha untuk memperbaikinya. Dan yang terakhir ada malu kepada orang lain, yang berarti seseorang tidak akan melakukan perbuatan yang salah atau berdosa di hadapan orang lain karena rasa malu tadi. Contohnya yaitu malu jika berinteraksi dengan orang lain dengan tidak sopan. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keutamaan rasa malu. Seseorang muslim yang memiliki rasa malu yang kuat cenderung akan menghindari perilaku yang tidak pantas, tidak bermoral, dan dosa.
mereka akan merasa malu tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam serta akan berusaha untuk menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun keutamaan rasa malu sebagai berikut. Yang pertama, malu kepada hakikatnya yang tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Kedua, malu kepada cabang keimanan. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla, cinta kepada orang-orang yang malu. Yang keempat, malu adalah akhlak para malaikat. Kelima, malu sebagai pencegah maksiat. Hadisnya yaitu sebagai berikut. Damupa inal haya amina imani. Artinya, biarkan dia karena malu termasuk iman. Keenam, malu senantiasa seiring dengan iman. Hadisnya yaitu al-haya wa imanu kurina jami'an Fa'iza ruki'a ahaduhuma ruki'la hajar. Artinya, malu dan iman senantiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Ketujuh, malu akan mengantarkan seseorang ke surga. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang apa sih zuhud itu. Secara bahasa, zuhud artinya yaitu tidak tertarik dan meninggalkannya. Dalam artian, zuhud berarti meninggalkan segala hal yang berhubungan dengan duniawi demi kepentingan ibadah dan akhiratnya. Nah, orang yang zuhud itu disebut dengan zahid. Dan orang yang zuhud itu menganggap bahwa orang yang mementingkan atau menyibukkan dirinya dalam suatu hal yang berhubungan duniawi itu sebagai hina. Di sini artinya bahwa hal-hal dunia tersebut dapat menyibukkan orang-orang tersebut sehingga membuat ia lupa akan kepentingan ibadahnya. Nah, selanjutnya, zuhud itu merupakan suatu hal yang sangat terpuji karena memiliki keutamaan yang penting, yaitu keutamaannya mendapatkan posisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bertakwa kepadanya. Adapun tanda-tanda dari orang yang zuhud yaitu ia tidak tamak akan harta orang lain, bahkan ia justru malah mau menyumbangkan hartanya, dalam artian adalah sedekah. Anjuran untuk melakukan zuhud yaitu dilatar belakangi oleh kalangan sufi yang merasa bahwa manusia-manusia itu terlalu sibuk akan dunianya sehingga ia melupakan tentang kewajibannya kepada ibadah dan membuat manusia-manusia itu terlihat seperti terlalu berlebihan akan dunianya. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa zuhud merupakan suatu hal yang sangat terpuji dan patut kita contoh.